Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Inka Sani Putri dari kelas 2 ATC atau 2 ATTE dengan NIM 221331014. Di sini di modul 3 kali ini penjelasan modul 3 yaitu karakteristik sinyal sinus. Saya masih menggunakan alternatif HP untuk penjelasannya dikarenakan laptop saya tidak bisa tangkap layar dan sedikit penuh penyimpanannya jika mau menginstal aplikasi. Jadi saya gunakan HP terlebih dahulu dari modul 1 sampai modul 3 kali ini. Insya Allah kalau misal modul 4 sudah bisa, saya akan menggunakan laptop. Sebelum menjelaskan, saya akan melihat soalnya terlebih dahulu. Di sini diperintahkan untuk menjalankan program di bawah ini. Dan sekarang saya akan menjalankan program terlebih dahulu untuk membuktikan. Wow, sebentar, kok ada banyak. Run. Maka akan menghasilkan gambar seperti ini untuk soal nomor 1 dari kode pemrograman ini. Untuk selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan dari A sampai F, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa maksud dari masing-masing ini. Close all maksudnya yaitu untuk menghapus atau menutup semua jendela plot yang sedang terbuka agar tidak ada plot yang mengganggu nantinya supaya lancar pemrogramannya. Clear all menghapus, mohon maaf, yang close itu hanya menutup, sedangkan clear all menghapus semua variabel dan workspace Octave. Nah, F underscore S ini yaitu fungsinya untuk menetapkan frekuensi sampel sebesar 10.000 Hz, dan ini juga akan menentukan seberapa sering kita akan mengambil sampel dari gelombang sinusoidal yang akan dibuat nantinya. F underscore W sama dengan 500 ini yaitu untuk menetapkan frekuensi gelombang sinusoidal sebesar 500 Hz. Ini menentukan seberapa kali gelombang sinusoidal akan berayun bolak-balik dalam 1 detik. Selanjutnya ada amp atau amplitudo, yaitu tujuannya untuk menetapkan amplitudo gelombang seperti yang terlihat di sini, yaitu menetapkan amplitudo gelombang sinusoidal sebesar 2. Ini merupakan ketinggian maksimum gelombang sinusoidal. Sementara nsec ini tujuannya untuk mengatur durasi gelombang sinusoidal menjadi 2 detik. Selanjutnya ada dur sama dengan nsec dikali F underscore S. Maksudnya itu untuk menghitung jumlah total sampel yang akan dihasilkan, yaitu durasi dalam detik dikalikan dengan frekuensi sampel. Dalam hal ini 2 detik dikalikan dengan 10.000 Hz yang menghasilkan 20.000 sampel nantinya. Selanjutnya untuk N sama dengan 0 banding dur ini
Tujuannya yaitu untuk membuat vektor indeks waktu dari 0 hingga dur yang akan digunakan sebagai sumbu waktu dalam gelombang sinusoidal. Selanjutnya ada Y. Y sama dengan M kali sin 2 kali P kali N kali F underscore W per F underscore S. Ini itu tujuannya untuk menghasilkan gelombang sinusoidal dengan menggunakan rumus-rumus umum, yaitu Y sama dengan A dikali sin. Y sama dengan A dikali sin kali 2 kali PI kali F kali T. Ini mana A tersebut merupakan amplitudo, sedangkan F adalah frekuensi dan T adalah waktu. Dalam hal ini N adalah waktu dalam satuan sampel. Yang ke-10, figure yaitu untuk membuat jendela plot baru yang menampilkan hasil plot. Sedangkan ini yang terakhir, plot Y 1:250. Ini seperti yang sudah diketahui, yaitu untuk memplot 250 sampel pertama dari gelombang sinusoidal yang dihasilkan. Ini nantinya akan menampilkan bagian awal dari gelombang sinusoidal dengan 250 sampel pertama. Nah, selanjutnya saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan pada modul 3, karakteristik sinyal sinus. Pertanyaan di sini, variabel mana yang menunjukkan frekuensi sampling? Menurut saya, variabel yang menunjukkan frekuensi sampling itu terdapat pada Fs ini. Kenapa? Karena frekuensi sampling itu merupakan jumlah pengukuran yang diambil per detik dari sinyal analog untuk mengubahnya menjadi sinyal digital. Sedangkan seperti yang telah saya jelaskan tadi, Fs ini yaitu untuk menetapkan frekuensi sampel. Jadi frekuensi sampling itu adalah ini. Karena ini merupakan parameter kritis dalam proses pengambilan sampel dan perekaman data dalam domain digital. Selanjutnya, nomor 2. Variabel mana yang menunjukkan frekuensi sinyal? Pasti dengan lantangnya saya jawab, yaitu yang F underscore W. Yang mana lagi? Karena yang ini frekuensi sampling, ini frekuensi sinyal. Kenapa? Karena frekuensi sinyal itu merupakan jumlah siklus per detik dari gelombang sinusoidal yang membentuk sinyal yang ingin diamati atau dihasilkan. Sedangkan berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi, bahwa F underscore W ini merupakan penetapan frekuensi gelombang sinusoidal yang menentukan berapa kali gelombang sinusoidal akan berayun bolak-balik dalam 1 detik. Seperti itu. Jadi, ini frekuensi sampling dan ini frekuensi sinyal. Selanjutnya, pada nomor C, berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Oke, sekarang saya akan melihat gelombangnya ada berapa. Jadi, berdasarkan yang sedang kita lihat sekarang, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah gelombang yang ditampilkan pada hasil plot adalah 12,5. Kenapa? Karena saya menghitungnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
setengah. Kenapa 12 setengah? Soalnya ini tidak nyampe ke bawah seperti itu. Jadi sedangkan kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa dilihat dari ujung-ujungnya yang di bawah ini. Sedangkan ini ada yang menuju ke atas, akan tetapi tidak ada ujungnya ke sini. Jadi saya anggap ini setengah, 12 setengah. Jadi jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot yaitu 12 setengah atau 12,5. Sekarang menuju ke bagian D. Perhatikan kode pada baris ke-11. Ganti kode ini agar dihasilkan tampilan hanya satu gelombang sinus saja. Katanya, perhatikan baris ke-11. Mari saya lihat. Nah, seperti yang telah kita lihat bahwa di frekuensi di baris ke-11, mohon maaf, terdapat plot Y1 banding 250. Dan di sini saya ditugaskan untuk mengganti agar menghasilkan tampilan hanya satu gelombang. Tinggal dimasukkan saja seperti ini, yaitu 1 banding F frekuensi sampling per frekuensi sinyal. Mari kita buktikan apakah akan menghasilkan sesuai yang diperintahkan. Betul. Berarti untuk menghasilkan tampilan hanya satu gelombang sinus saja, yaitu perlu mengubah plotnya menjadi 1 banding frekuensi sampling per frekuensi sinyal. Selanjutnya saya akan menjawab bagian E, yaitu ganti kode pada baris ke-11 dengan plot Y. Perhatikan tampilannya dan jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Mari sekarang saya akan menggantinya menjadi plot Y. Plot Y. Run. Nah, jadi ngeblank seperti ini ya. Kenapa demikian? Menurut saya ketika baris ke-11 ini diganti menjadi ini, jadi ngeblank seperti ini. Ini sebenarnya bukan ngeblank, tetapi ini itu plot dari gelombang sinusoidal dengan frekuensi 500 Hz, amplitudo 2, dan durasinya 2 detik pada frekuensi sampel 10.000 Hz. Jadi kita melihat gelombang sinusoidal yang terdiri dari banyak periode pada plot sesuai dengan nilai-nilai parameter yang telah ditetapkan. Plot ini menunjukkan gelombang sinusoidal dengan frekuensi 500 Hz dan amplitudo 2. Gelombang ini dihasilkan dengan menggunakan rumus Y sama dengan amplitudo dikali sin 2 dikali 2 kali pi kali n kali frekuensi sampling dan frekuensi sinyal, di mana M adalah amplitudo, ini frekuensi sinyal atau gelombang, dan ini frekuensi sampling atau sampel, dan N merupakan vektor indeks waktu. Plot ini memperlihatkan semua sampel yang dihasilkan, yaitu sebanyak 20.000 sampel.
karena frekuensi sampling ini adalah 10.000 Hz, maka setiap detik akan ada 10.000 sampel. Oleh karena itu, plot ini mencakup 2 detik dari gelombang sinusoidal. Dalam 2 detik tersebut terdapat 1000 periode gelombang. Jadi di dalam gambar ini tuh sebenarnya bukan ngeblank, akan tetapi saking banyaknya periode gelombang, yaitu sebanyak 1000, jadi tidak terlihat sama sekali kayak nyatu gitu banyak ini. Nah, selanjutnya pada bagian terakhir, yaitu bagian F, ganti kembali baris ke-11 ke kode semula, lalu ganti nilai Fs dengan 1000. Nah, kode semulanya tuh ini ya, ganti katanya. Oke. Dan apa tadi? Fs dengan 1000. Baik. Ininya diganti lagi seperti yang tadi. Tadi itu Y 1/250. Terus ininya jadi 1000, bukan 10.000. Nah, coba di running. Jadi seperti ini, sangat berbeda dengan yang pertama. Jadi, mengapa dapat terjadi demikian? Ini terjadi karena perubahan nilai frekuensi sampling menjadi 1000. Dari 10.000 tadinya menjadi 1000, yang mengakibatkan perubahan dalam frekuensi sampling. Ketika kita mengurangi frekuensi sampling, maka kita akan mengambil lebih sedikit sampel dari gelombang asli dalam satu periode. Hal ini dapat mengakibatkan aliasing, di mana frekuensi gelombang yang lebih tinggi dipotong menjadi frekuensi yang lebih rendah dalam representasi digitalnya. Sebagai hasilnya, gelombang yang ditampilkan menjadi tak beraturan seperti ini karena kurangnya informasi sampel yang cukup untuk merepresentasikan gelombang dengan baik. Baik, karena saya sudah menjawab semuanya pada bagian modul 3. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.